Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit dan cara mengobatinya. Selamat menyaksikan, tonton videonya ya. Oke guys, jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit dari penyakit pada kulit dan penyakit pada alat kelamin ya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dari macam-macam penyakit yang terjadi pada kulit. Yang pertama yaitu ada yang namanya bisul ya. Bisul bisa muncul di bagian tubuh mana saja, tetapi penyakit kulit yang satu ini sering muncul di bagian tubuh yang sifatnya lembab. Dan bisul ini disebabkan adanya infeksi bakteri yang melewati folikel rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Dan yang kedua ada yang namanya kudis. Kudis merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit tungau. Orang yang terkena kudis biasanya ia tinggal di tempat yang kumuh dan tidak melindungi kebersihan tubuhnya. Dan yang ketiga ada penyakit namanya eksim. Eksim ini ditandai dengan rasa gatal berlebih pada kulit dan dibarengi warna kemerahan, bersisik atau pecah-pecah hingga timbul bintik-bintik kecil yang mengandung air atau nanah ya. Lalu yang terakhir ini ada yang namanya herpes ya. Herpes ini bisa menyerang siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan herpes ini muncul dengan adanya ruam berukuran kecil yang akhirnya melepuh. Herpes membuat seseorang merasa perih pada bagian lukanya. Nah guys, jadi pada intinya semua penyakit ini bisa terjadi pada kulit jika kulit kita itu kotor ataupun lembab ya. Dan jadi cara mengobatinya itu kita harus selalu hidup bersih supaya kita terhindar dari penyakit semua itu. Dan ada beberapa obat alami untuk penyakit kulit ini. Masalah kulit ini bisa diobati secara alami tanpa mengeluarkan biaya mahal. Adapun caranya dengan dioleskan langsung pada kulit saja, yaitu bahannya yang pertama ada bawang putih ya, minyak kelapa, yogurt, cuka apel, kunyit, lidah buaya, dan tomat. Oke, lanjut ya. Di sini yang kedua saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit yang penyakit pada alat kelamin manusia ya. Yang pertama yaitu ada yang namanya sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Yang kedua, di sini ada penyakit yang namanya gonore. Gonore yang dikenal dengan kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrheae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Oke, yang ketiga ada human papilloma virus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama yaitu HPV. Virus HPV ini dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas bahkan tidak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. Oke, yang keempat di sini ada namanya HIV. HIV ini disebabkan oleh bakteri yang namanya Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa menggunakan alat pelindung, penggunaan alat suntik dengan menggunakan berbagai alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Oke, dan terakhir di sini ada yang namanya penyakit hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati.
Virus ini ditemukan pada darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. Oke, lanjut, ada herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan terinfeksi. Oke, jadi ada beberapa cara untuk mengobati penyakit ini ya. Menurut dokter, pengobatan terhadap penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit kelamin itu melalui pemberian obat-obatan seperti yang pertama yaitu yang namanya antibiotik. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular. Ini penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Antibiotik ini juga harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan telah membaik. Oke, yang kedua ada yang namanya obat antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus ini hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran. Lalu ada yang obat terakhir adalah obat anti jamur untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur seperti candidiasis. Dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioleskan ke alat kelamin seperti yang namanya obat nystatin dan clotrimazole. Oke, mungkin sekian informasi yang dapat saya berikan. Oke, dan selamat dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.